untuk mendukung sektor produksi. Hari ini sudah ada 15.845 koperasi Desa Merah Putih yang bangunannya sudah selesai 100%. Sisanya hampir 19 ribuan dalam proses pembangunan finishing. Ekonomi nasional kita ini harus didukung oleh 3 pilar penting. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga 223 triliun rupiah di seluruh desa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Menurut Prabowo, peredaran uang di desa juga akan meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga mencapai 222 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus 2026. Namun, Presiden Prabowo menegaskan kualitas dan keberlanjutan koperasi lebih penting dibanding jumlah yang dibentuk. Selain menjadi pusat simpan pinjam, Koperasi Merah Putih akan menyediakan kredit murah. Bunga kredit mekar yang saat ini mencapai 22% ditargetkan turun menjadi 8%. Koperasi juga akan berfungsi sebagai pusat layanan terpadu mulai dari apotek, cold storage, hingga penyaluran barang subsidi seperti gas LPG 3 kg dan minyak goreng. Saudara-saudara, kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien. Ya, pemirsa, sejumlah program besar telah digulirkan pemerintah termasuk Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi rakyat. Lalu sejauh mana progresnya pada 6 bulan pertama tahun ini dan apa yang menjadi fokus Kementerian Koperasi memasuki semester kedua? Langsung saja kami akan mengulasnya dalam Nusantara Economic Update Spesial kali ini bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha. Selamat datang Ibu Farida. Selamat siang. Mas Rian, saya ingin kembali dan saya ingin mengucapkan sebetulnya terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update Spesial, mengingat ini merupakan program spesial rangkaian untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kalau kita lihat informasi Bu Farida, tadi sempat disampaikan sebetulnya ada berbagai perputaran uang yang disampaikan. Lalu menjadi pertanyaan sebetulnya, kalau kita ketahui sendiri kan ketika pertama kali diresmikan itu di sekitar pertengahan tahun 2025, namun secara resmi beroperasi sekitar 1061 unit di tahun 2026. Yang artinya kalau kita mungkin hanya kerucutkan saja di 6 bulan pertama 2026, seperti apa sih tantangan-tantangan implementasi, evaluasi keberhasilan dari Koperasi Merah Putih ini? Oke, yang pertama terima kasih sekali atas euforia kebangkitan koperasi di era-era ini. Saya kira itu dukungan yang luar biasa bagi kami di Kementerian Koperasi merayakan Harkopnas ke-79. Yang kedua, tentu saja selalu menyampaikan bahwasanya Kementerian Koperasi ini adalah kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pendampingan terhadap seluruh koperasi di Indonesia, yang jumlahnya hampir 222 ribuan. Jadi ada sekitar 139 ribu koperasi existing, ada hampir 83 ribu koperasi Desa Merah Putih. Perlu kami sampaikan bahwasanya Kementerian Koperasi tidak hanya menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelayanan terhadap koperasi existing. Kalau tadi disampaikan bagaimana evaluasi 6 bulan pertama di tahun 2026, tentu sesuai dengan tupoksi kami untuk melakukan pelayanan, pendampingan, dan
pembinaan kepada seluruh koperasi. Ada 2 hal fungsinya. Yang pertama adalah untuk koperasi existing, yang kedua untuk koperasi Desa Merah Putih. Untuk koperasi existing, kami di akhir 2025 berkomitmen untuk mendorong koperasi existing di Indonesia dalam perwujudannya itu untuk koperasi sektor produksi atau sektor real. Nah, dalam proses ini kami terus mendorong agar koperasi-koperasi termasuk LPDB, BLU yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi ini untuk melakukan inkubasi kepada koperasi, khususnya koperasi-koperasi di sektor real dalam rangka tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo untuk mendukung sektor produksi yang ada di Indonesia. Yang kedua, terkait dengan koperasi existing ini kami juga melakukan transformasi yang cukup signifikan, yaitu digitalisasi di koperasi, baik koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi existing. Ada namanya sistem DOS, data online system. Ini bagian dari upaya Kementerian Koperasi untuk dalam tanda kutip memaksa agar koperasi-koperasi existing, kalau koperasi kan taunya jadul, masyarakat ini taunya konvensional, tua, jadul, tidak relevan. Sekarang ini Kementerian Koperasi memaksa mereka untuk kemudian bergulat di digital. Itu bagian dari yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi untuk memaksimalkan mereka. Melihat bahwa tantangan digital hari ini bukanlah sesuatu yang dihindari, tetapi koperasi-koperasi kita yang kita miliki, selain koperasi Desa Merah Putih ini, harus bisa beradaptasi dengan perkembangan digital, sehingga tujuan Kementerian Koperasi di mana koperasi harus modern, akuntabel, transparan, tata kelolanya sehat, adaptif terhadap kondisi zaman, itu seiring waktu bisa menguatkan kelembagaan koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita punya program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih yang dalam 6 bulan pertama di tahun 2026 ini kita mentarget adanya operasionalisasi. Bulan lalu Pak Presiden Prabowo sudah meresmikan 1061 operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, yang harapannya, yang targetnya bulan Agustus nanti kita akan secara serentak mengoperasionalisasikan 30.000 koperasi Desa Merah Putih, yang dalam menuju 30.000 ini, hari ini sudah ada 15.845 koperasi Desa Merah Putih yang bangunannya sudah selesai 100%. Sisanya hampir 19 ribuan dalam proses pembangunan finishing. Setelah pembangunan selesai, pengisian rak, logistik, dan lain sebagainya dalam rangka persiapan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih. Di sisi yang lain, kita siapkan bangunannya, isinya. Di sisi yang lain, kita siapkan awaknya, kita siapkan SDM-nya. Maka sudah 1 bulan yang lalu dimulai pelatihan pendidikan manajer Koperasi Desa Merah Putih di bawah koordinasi Kemenhan beserta dengan Kementerian Koperasi sampai akhir bulan Juli nanti. Ini adalah 2 konsentrasi yang hari ini menjadi capaian dan target Kementerian Koperasi untuk sama-sama mendorong penguatan kelembagaan dan juga bisnis yang ada di koperasi, baik koperasi existing maupun koperasi Desa Merah Putih. Tapi kalau secara akumulasi kita lihat baik untuk koperasi existing ataupun koperasi Desa Merah Putih di target 6 bulan pertama ini, menurut Anda sudah cukup memuaskankah atau sebetulnya masih jauh kalau dilihat hingga sampai akhir tahun nanti targetnya? Saya kira pertengahan Agustus nanti 30.000 koperasi Merah Putih beroperasional, ditambah dengan sisa waktu yang ada, kita optimis 40.000 koperasi Desa Merah Putih bisa beroperasionalisasi sampai akhir 2026. Itu jangka waktu yang saya kira cukup relevan dan cukup lumayan cepat pertumbuhannya. Apakah artinya berarti dengan tenggat waktu 6 bulan, sedangkan Agustus sudah 30.000, akan ada kemungkinan koperasi Desa Merah Putih ini justru malah lebih dari 40.000? Artinya lebih dibandingkan target yang diberikan oleh pemerintah? Bisa jadi, bisa jadi. Seiring waktu kan kita melakukan evaluasi, proses bisnis ini kan berjalan. Artinya kita membutuhkan waktu yang cukup untuk kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan sampai akhir 2026. Kita akan melihat 30.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan beroperasionalisasi di Agustus, September, Oktober. Tentu kita butuh waktu untuk kemudian melakukan apakah model bisnis, tata kelola, SDM yang kita persiapkan ini sudah memang benar-benar yang terbaik ataukah perlu evaluasi di sisi-sisi yang mana. Dalam waktu itu sambil seiring waktu
sisa dari yang 40.000 ini kemudian kita akan bangunkan secara fisik dan seterusnya. Ini kan bertahap menuju 80.000 sebagai targetnya Bapak Presiden Prabowo untuk capai 80.000 koperasi desa merah putih. Tetapi kita di Kementerian Koperasi memaksimalkan agar tidak terlalu ambisi untuk bangunan fisiknya, tetapi bangunan fisiknya berjalan maksimal, operasionalisasinya juga berjalan maksimal, sehingga cita-cita untuk menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa yang memang tadi disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, memutarkan uang di desa ini cukup signifikan hasilnya dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Ibu Fadila, saya tertarik dengan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa fokus pada kualitas ketimbang kuantitas. Tapi angka yang disebutkan tadi, hitung-hitungannya hingga sampai Agustus 30.000, akhir tahun 40.000, target 80.000. Apakah itu menurut Anda angka yang terbilang banyak atau sedikit, atau mungkin cukup kontradiktif dengan pernyataan bahwa fokus pada kualitas? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, indikator kesuksesannya seperti apa ketika mengatakan bahwa fokus pemerintah pada kualitas ketimbang kuantitas? Nah, yang pertama kalau ngomong angka bukan versinya Mbak Farida cukup kecil apa banyak, enggak. Iya. Perlu kami sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah kerja bersama, tidak hanya, apalagi saya, tidak hanya Bu Wamen, tidak hanya Pak Menteri, tidak hanya Kementerian Koperasi, tetapi gabungan dari Satgas KDKMP yang ada. Dulu di bawah Kemenko Pangan yang sampai hari ini terus dikoordinasikan. Artinya angka-angka yang tadi disebutkan itu adalah angka-angka yang memang sudah dilalui diskusi dan juga perbincangan yang panjang, sehingga diputuskan bahwasannya dimaksimalkan operasionalisasi ini sambil berjalan, sehingga angka 40.000 ini kita anggap hal yang ideal dan mampu kita laksanakan sampai akhir 2026. Terlebih penting daripada angka tersebut, kalau angka kita sudah tahu 30.000, kemudian sisa waktu hampir 5 bulan sampai akhir 2026 ini akan mendapat 10.000, saya kira itu akan lebih mudah karena pola kerjanya sudah kelihatan, gitu. Yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwasannya kualitas dan kuantitas, tentu saja Pak Presiden juga menginginkan tidak hanya target kuantitasnya saja. Apalah artinya kuantitas kalau kualitasnya tidak naik, sehingga antara kuantitas dan kualitas ini jalannya beriringan, bukan saling menegasikan. Kita ingin menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan target jumlah, tetapi juga tanpa mengesampingkan kualitas. Apa itu kualitas? Tata kelola yang baik, SDM yang berkualitas, proses bisnis yang memang berjalan, memberikan keuntungan, masyarakat yang terlayani, itu kira-kira kualitas yang ingin kita hadirkan di Koperasi Desa Merah Putih. Dalam proses perjalanan sendiri untuk menciptakan Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa, tantangannya sebetulnya seperti apa, Bu, yang dihadapi oleh Kementerian Koperasi? Tentu tantangannya luar biasa karena kita hampir 20 tahunan terakhir, 20-25 tahun terakhir, orang tidak lagi mendengar dan berkecimpung di dunia koperasi. Hari ini Bapak Presiden Prabowo memerintahkan untuk kemudian masyarakat kita dalam tanda kutip diajak dan dipaksa untuk sadar kembali bahwa pentingnya koperasi di Indonesia. Itu seiring dengan amanah Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1, di mana memang perekonomian kita disusun atas asas kegotong royongan. Kami kemarin saya bersama dengan Pak Menteri hadir sebelum Harkopnas, kita berkunjung ke kediamannya Pak Hatta, bertemu dengan keluarga besarnya termasuk 3 putrinya. Yang beliau sampaikan bahwasanya ekonomi nasional kita ini harus didukung oleh 3 pilar penting. Yang pertama adalah swasta, yang kedua BUMN, yang ketiga koperasi. Jadi antara BUMN, koperasi dan swasta ini tidak boleh saling menegasikan, tidak boleh saling mengecilkan. Sedangkan yang sedang terjadi beberapa dekade terakhir, koperasi ini dianaktirikan, sehingga pada hari ini sedang diluruskan kembali nih. Koperasi harus menjadi pilar ekonomi nasional dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa dihadirkan setiap desa? Karena setiap warga desa berhak untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan murah. Ini yang perlu dicatat, dengan mudah dan murah. Pak Presiden menyampaikan tadi rantai pasok kita di Indonesia ini tidak efisien. Nah, efisiensi rantai pasok, penataan rantai pasok pangan hari inilah yang sedang ditata dalam struktur Koperasi Desa Merah Putih.
Iya, ini juga saya menarik sekali untuk melihat sebetulnya ketika tadi disampaikan perputaran ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia 222 hingga 223 triliun rupiah. Tapi bagi sebagian orang ini hanyalah angka yang lewat aja. Belum tahu implementasi di lapangan seperti apa, pengoperasian pun dimulai tadi di pertengahan atau di awal tahun 2026. Implementasinya sebetulnya seperti apa? Apakah sebetulnya masyarakat di desa sudah bisa merasakan efek jangka pendek dari berdirinya Koperasi Desa Merah Putih ketika Ibu Wamen turun ke lapangan? Mungkin ada cerita-cerita humanis yang unik atau seperti apa? Karena kita ingin melihat seperti apa peran dari koperasi bisa menjadi penyaga ekonomi rakyat di tengah berbagai sentimen rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun dijawab usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali.